Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alifa Eri Ayuan India dari kelas 11 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, janji kemerdekaan Jepang. Janji kemerdekaan Jepang dilatar belakangi oleh melemahnya kekuatan militer Jepang, karena pada saat itu Amerika Serikat berhasil menguasai Kepulauan Saipan, sehingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso di dalam sidang parlemen Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia suatu hari kelak. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mendeklarasikan BPUPKI yang diketuai langsung oleh Dr. Andes Rajiman Widodiningrat. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengubah BPUPKI menjadi PPKI yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Kekuatan militer Jepang semakin runtuh akibat adanya pengeboman di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945. Dan pada akhirnya, pada tanggal 12 Agustus 1945, melalui Jenderal Terauchi, pemerintah Jepang memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat ke dalam Vietnam. Mereka memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 yang diproklamasikan melalui PPKI. Yang kedua, Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah kekuatan militer Jepang terombang-ambing oleh kekuatan sekutu, akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Setelah mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu, golongan muda semakin mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun, golongan tua tetap berkukuh untuk menolak usulan tersebut karena khawatir akan adanya pertumpahan darah. Golongan muda ingin jalan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara mandiri, tanpa adanya campur tangan Jepang. Akhirnya, sebuah perdebatan itu mengakibatkan sebuah peristiwa penting, yaitu Rengas Dengklok, atau penculikan Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Perdebatan antara golongan tua dan golongan muda dalam menentukan tanggal proklamasi menjadikan konflik antara golongan muda dan golongan tua semakin buruk. Golongan muda melakukan rapat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 yang menghasilkan kesepakatan bahwa mereka akan menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah supaya Soekarno-Hatta dapat melakukan proklamasi secepatnya dan menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Sementara itu, di Jakarta terjadi pula perundingan antara golongan tua yaitu Soebardjo dan golongan muda yaitu Wikar. Pada akhirnya mereka sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan langsung oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo melalui permusyawaratan yang cukup panjang hingga pada akhirnya kesepakatan pun tercapai. Mereka menunjuk Sayuti Melik untuk melakukan pengetikan ulang teks proklamasi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia melakukan penandatanganan teks proklamasi tersebut. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan lantang dan hikmat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.